Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Majalengka. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia di kelas tinggi dengan dosen pengampu Bapak Sigit Febrianto Sosilo, SPD, MPD. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama yaitu Anastasia Aguilera Kasya dengan NPM 2022100030 dan saya Dededika Siti Parika dengan NPM 2022100061. Hafirda Nurulita dengan NPM 2022100064. Dan yang terakhir yaitu Restu Amalia Istiqomah dengan NPM 2022100039. Materi tentang pembelajaran sastra berbasis karakter. Pokok bahasan terdiri dari 8 pokok bahasan. A. Orientasi pembelajaran sastra. B. Kondisi pembelajaran sastra saat ini. C. Pembelajaran apresiasi sastra. D. Pembelajaran kreatif sastra. E. Pembelajaran ekspresi sastra. F. Strategi penanaman karakter. G. Nilai-nilai karakter dan penerapannya. Dan yang terakhir H. Genre sastra berbasis karakter. Pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Hafirda Nurulita. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih kepada Dededika yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi yang pertama, yaitu orientasi pembelajaran sastra. Hakikat pembelajaran sastra ialah memperkenalkan kepada siswa nilai-nilai yang dikandung karya sastra dan mengajak siswa ikut menghayati pengalaman-pengalaman yang disajikan. Secara khusus, pembelajaran sastra bertujuan mengembangkan kepekaan siswa terhadap nilai-nilai indrawi, nilai akal, nilai efektif, nilai keagamaan, dan nilai sosial secara sendiri-sendiri atau gabungan dari keseluruhan. Keseluruhan itu sebagaimana tercermin dalam karya sastra titik dalam bentuk yang paling sederhana. Pembinaan apresiasi sastra bertujuan untuk membekali siswa dengan keterampilan mendengarkan, membaca, menulis, dan berbicara tentang sastra. Bahwa tujuan pembelajaran sastra adalah untuk memperoleh pengalaman dan pengetahuan tentang sastra. Tujuan pembelajaran sastra yang kedua yaitu agar siswa mampu menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khasanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. Tujuan ini pada dasarnya adalah membentuk sikap positif siswa terhadap karya sastra. Siswa diharapkan mampu menyadari bahwa sastra merupakan bagian budaya bangsa yang luhur yang di dalamnya terkandung berbagai nilai tentang kehidupan. Materi selanjutnya yaitu kondisi pembelajaran sastra saat ini. Pembelajaran sastra di sekolah, khususnya di tingkat SD saat ini, diarahkan pada kegiatan apresiasi sastra yang bersifat produktif, kreatif, dan reseptif. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pengajaran sastra kurang mengarah kepada hal-hal yang apresiatif dan ekspresif, antara lain. Yang pertama yaitu faktor buku pelajaran sastra. Faktor pertama menyangkut masalah buku-buku pembelajaran sastra yang hampir semuanya disusun tanpa pengorganisasian yang baik. Karya sastra yang disajikan tidak pernah disertai dengan langkah-langkah apresiasi yang harus dilakukan para siswa. Sebagai konsekuensinya, pembelajaran sastra berlangsung monoton dan kering. Faktor yang kedua yaitu faktor sarana, menyangkut langkahnya yang ke perpustakaan selanjutnya yang cukup memadai atau kurangnya buku-buku bacaan kesastraan yang dapat mendukung tercapainya tujuan pengajaran seperti telah dirancangkan pada kurikulum. Dalam situasi semacam itu, guru sastra lebih mementingkan penggunaan buku teks seadanya yang di dalamnya sangat dangkal dalam memperkenalkan karya sastra terhadap siswa. Dan yang ketiga yaitu faktor guru, di mana sastra yang kurang mendapat pelatihan atau tidak mau berlatih dalam meningkatkan diri untuk mengadakan pendekatan sastra sesuai dengan tujuan pengajaran sastra yang diharapkan,
yakni pembinaan apresiasi titik merupakan kegiatan pembelajaran sastra Indonesia di sekolah, guru, dan masyarakat mengharapkan agar siswa memiliki wawasan yang memadai tentang sastra, bersikap positif terhadap sastra, serta mampu mengembangkan wawasan terhadapnya. Baik, sekian materi yang telah saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Hafida yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Anastasia Aguilera Prasya. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya bagi saya untuk sedikit menjelaskan tentang pembelajaran apresiasi sastra. Pembelajaran apresiasi sastra harus diwujudkan melalui serangkaian aktivitas yang secara langsung melibatkan siswa untuk mengakrabkan anak didik yang karya sastra. Dalam melaksanakan pembelajaran apresiasi sastra, dapat dipilih sejumlah model pembelajaran yang umum ataupun khusus. Model tersebut antara lain yaitu yang selanjutnya yaitu model pertama ada model MODI. Berikut ini adalah langkah-langkah dari model MODI. Yang pertama ada pelacakan atau pendahuluan, yang kedua penentuan sikap praktis, yang ketiga introduksi. Yang selanjutnya ada model TABA. Strategi ini terdiri atas tahap-tahap seperti setiap tahap diprakarsai oleh guru dengan pertanyaan guru menentukan jenis kegiatan siswa. Siswa terlibat dalam suatu proses pembentukan generalisasi. Ada 3 pokok dalam model TABA ini, yaitu yang pertama ada pembentukan konsep, yang kedua ada penafsiran data, dan yang ketiga ada penerapan prinsip. Selanjutnya ada model strata. Pada model ini terdapat juga langkah-langkah, yaitu yang pertama ada penjelajahan, yang kedua ada interpretasi, dan yang ketiga ada rekreasi. Yang keempat ada penyajian, yang kelima ada tugas-tugas praktis, dan yang keenam ada diskusi. Pembelajaran kreatif sastra adalah kegiatan yang terintegrasi dengan pembelajaran apresiasi sastra. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa mencipta sastra merupakan kemampuan mengapresiasi sastra yang paling tinggi. Dalam pembelajaran kreatif sastra, guru harus menguasai berbagai metode atau pendekatan pembelajaran kreatif sastra. Pendekatan yang dipilih guru harus sesuai dengan jenis karya sastra yang harus ditulis oleh siswa. Oleh sebab itu, terdapat perbedaan antara metode pembelajaran menulis puisi dengan menulis karya sastra yang lain. Walaupun dalam kondisi tertentu, satu metode dapat pula digunakan untuk mengajarkan menulis genre sastra yang lain. Terdapat beberapa media dan metode yang dapat diaplikasikan guru dalam pembelajaran menulis karya sastra, antara lain yaitu yang pertama ada pembelajaran dengan media lagu, yang kedua ada media visual, yang ketiga ada media alam, yang keempat ada metode mediasi, yang kelima ada metode 6M, yang keenam ada metode sinektik, dan yang ketujuh ada metode atau model kolaboratif, dan yang terakhir ada model bengkel sastra. Baik, saya rasa materi yang saya sampaikan sudah cukup. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Materi selanjutnya yaitu akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu pembelajaran ekspresi sastra. Pembelajaran ekspresi sastra terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ekspresi puisi. Kegiatan ekspresi puisi yaitu kegiatan membaca puisi merupakan upaya apresiasi puisi secara tidak langsung, bahwa dalam pembacaan puisi, pembacaan akan bisa mengenali, memahami, memiliki kepekaan rasa. Menurut Mulyana, tahun 1998 mengemukakan beberapa hal yang perlu kita lakukan di saat membaca puisi, yaitu yang pertama, membaca dalam hati, agar puisi tersebut terapresiasi secara penuh. Yang kedua yaitu membaca nyaring. Membaca nyaring agar pembaca dapat mengatur daya vokal, tempo, timbre, rima, irama, dan diksi. Yang ketiga yaitu membaca kritis dengan yang selanjutnya yaitu membaca puisi. Kegiatan yang dikemukakan Mulyana ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, rampak puisi. Rampak puisi merupakan sebuah kegiatan pembacaan puisi yang dilakukan lebih dari satu orang. Istilah rampak puisi sepertinya hanya dikenal di Jawa Barat. Hal ini dikarenakan Jawa Barat terdapat kesenian rampak gendang. Nah, sehingga hal ini sependapat dengan rampak puisi. Yang perlu diperhatikan dalam pembacaan puisi yaitu tidak perlu memanfaatkan pentas secara optimal. Pembacaan puisi hanya berusaha agar pembacanya puitis dan agar tidak menggunakan pandangan penonton atau pembicara. Yang kedua yaitu dramatisasi puisi. Dramatisasi puisi adalah kegiatan mendengarkan puisi. Dengan kata lain, nama drama yang kita buat mengacu pada cerita yang ada dalam puisi. Namun, meskipun naskah awal berasal dari sebuah puisi, tetapi puisi harus tanduk pada aturan atau kaidah-kaidah penulisan. Untuk itu, jika kita akan menampilkan pentas drama di atas panggung, syarat utama yang harus kita pastikan adalah memahami terlebih dahulu konveksi dalam drama, enggak menguasai atas panggung. Yang terakhir yaitu musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi adalah mengubah puisi menjadi sebuah lagu. Dengan demikian, antara puisi dan musik harus memiliki keselarasan. Sepintas memang tidak terlalu perbedaan. Bahkan, Ebit GAD membuat syair terlebih dahulu sebelum menyusun partitur musiknya. Meskipun demikian, tidak ada keharusan bagi pemusik untuk tunduk kepada lirik lagu. Yang kedua yaitu ekspresi, prosa, fiksi, dan drama. Membaca fiksi dapat digolongkan ke dalam salah satu jenis kreativitas berpikir. Dengan pembacaan yang baik, sebuah fiksi akan mendapat tempat khusus di sisi pendengar. Bahkan, makna yang terkandung dalam fiksi akan dapat diambil bila seseorang dapat membaca fiksi dengan tepat. Membaca prosa fiksi juga harus didukung oleh beberapa faktor berikut. Konsentrasi. Dalam membaca fiksi, konsentrasi sangat diperlukan. Hal ini untuk menghindari kesalahan membaca yang akan menimbulkan kesalahpahaman dalam penafsiran. Konsentrasi tidak hanya dibutuhkan oleh pembaca, namun penyimpan harus berkonsentrasi untuk memahami pesan yang Anda dapat sampaikan pengarang. Yang selanjutnya yaitu penghayatan. Penghayatan adalah faktor yang diperlukan dalam membaca puisi. Dengan penghayatan yang tepat, kita akan mampu memerankan tokoh yang ada di dalam cerita. Lebih jauh, penghayatan akan mendorong kita untuk memahami karakter tokoh, suasana cerita, dan jalan cerita itu sendiri. Yang terakhir yaitu gerakan. Gerakan adalah muka atau mimik akan menentukan pula keberhasilan membaca fiksi. Dengan mimik yang wajah menarik akan mampu menyajikan fiksi secara tepat. Gerakan tubuh juga kalau perlu harus dilakukan. Hal ini untuk mendukung moving yang dilakukan pada tokoh yang terdapat di dalam cerita. Selanjutnya tentang strategi penanaman karakter. Strategi penanaman karakter menurut Likona dalam Megawangi 2004
Untuk membangun karakter di sekolah secara efektif ada 3 bagian yang saling terkait, yaitu pengetahuan tentang moral atau moral knowing, perasaan moral feeling, dan perilaku bermoral moral behavior. Karakter yang baik terdiri dari mengetahui kebaikan, yaitu knowing the good, mencintai atau menginginkan kebaikan, loving of desiring the good, dan melakukan kebaikan, action the good. Karena itu, cara membentuk karakter yang efektif adalah dengan melibatkan ketiga aspek tersebut. Bagaimanakah sih mengemas pembelajaran sastra yang berbasis karakter dengan melibatkan ketiga ranah itu? Caranya yaitu cara yang paling tepat adalah menggunakan sistem pembelajaran sastra berbasis karakter. Dengan cara guru memilih pilar-pilar karakter dengan memadukan topik-topik yang akan dibahas. Misalnya, dalam pembahasan sastra akan dibicarakan tentang tema atau amanat. Maka, guru harus memilih pilar ketuhanan, tanggung jawab, kejujuran, dan sebagainya. Kemudian, guru memadukan tema-tema karya sastra yang bernuansa pilar-pilar karakter tersebut. Demikian pula, jika akan membahas unsur intrinsik yang lain atau ekstrinsik, guru sudah mempunyai ancangan pilar karakter yang hendak ditanamkan. Dalam menyampaikan, guru dapat menggunakan teori DAP, yaitu Developmentally Appropriate Practice, teori multi-intelijensi yaitu kecerdasan majemuk, metode pembelajaran inquiry based learning yaitu pendekatan yang merangsang daya minat anak, dan cooperative learning, pendekatan belajar bersama dalam kelompok. Dengan begitu, suasana belajar akan menyenangkan, terutama penekanannya terhadap pendidikan karakter. Selanjutnya, pemaparan materi akan disampaikan oleh Restu Amalia Istiqomah. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Dede Dika yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi selanjutnya. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai nilai-nilai karakter dan penerapannya. IHF dalam Megawangi telah menyusun serangkaian nilai yang selayaknya diajarkan kepada anak-anak yang kemudian dirangkum menjadi 9 karakter, yaitu 1. Cinta Tuhan dan segenap ciptanya, 2. Kemandirian dan tanggung jawab, 3. Kejujuran, amanah, bijaksana, yang keempat, hormat dan santun, 5. Dermawan, suka menolong dan gotong royong, 6. Percaya diri, kreatif dan pekerja keras, 7. Kepemimpinan dan keadilan, 8. Baik dan rendah hati, 9. Toleransi, kedamaian dan kesatuan. Igona dalam Megawangi memformulasikan perkembangan moral anak dengan mengadopsi teori-teori yang dikembangkan oleh Lawrence Kohlberg, William Damon, dan Robert Salmon menjadi 6 fase perkembangan moral. Yang pertama ada fase bayi. Nah, fase bayi ini membangun fondasi moral. Bayi belum bisa mengetahui moral baik dan buruk, sehingga peran orang tua di sini sangat besar. Yang kedua ada fase berpikir egosentris. Fase ini berkisar umur antara 1 sampai 4,5 tahun. Nah, pada masa ini anak mau berbuat baik kalau ada insentif atau hadiah dan pujian, serta takut untuk mendapatkan hukuman. Yang ketiga ada fase patuh tanpa syarat. Nah, fase ini berumur sekitar 4,5 tahun sampai 6 tahun. Pada tahap ini, anak sangat patuh kepada orang tua dan guru. Tanda lainnya yaitu anak sudah mulai peduli kepada orang lain, tetapi masih dalam konteks apa yang ingin diperoleh. Dan fase yang keempat itu memenuhi harapan lingkungan. Nah, fase ini berjalan sampai anak usia 12 atau 14 tahun atau pada usia anak sekolah dasar.
Pada masa ini, anak mengembangkan keterampilan gerak dan terkoordinasi. Yang kelima, ada fase menjaga kelompok. Pada masa ini berkisar umur 15-19 tahun atau pada masa remaja. Nah, pada tahap ini, anak sudah mengetahui tanggung jawab sosialnya. 6. Fase moralitas tidak berpihak. Pada tahap ini, manusia sangat menghargai hak asasi manusia sehingga tidak mudah untuk terprovokasi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu mengenai genre sastra berbasis karakter. Saryono secara spesifik mengemukakan 4 genre sastra yang dapat dijadikan sarana untuk membentuk karakter bangsa, yakni 1. Literal estetis, mengandung nilai keindahan, keelokan, kebagusan, kenikmatan, dan keterpanaan. Misalnya pada puisi Taufik Ismail yang terkumpul dalam Mengakar ke Bumi, Menggapai ke Langit. Nah, satu himpunan puisi pada tahun 1953 sampai 2008 tersebut mengandung nilai literer estetis dengan seperangkat peranti puitis atau diksi, rima, alur, gaya, majas, tema, dan amanat yang terpadu secara apik. Yang kedua, humanitis, mengandung nilai kemanusiaan, menjunjung harkat dan martabat manusia, serta menggambarkan situasi dan kondisi manusia dalam menghadapi berbagai masalah. Misalnya pada novel Anak Bajang Menggiring Angin karya Sindumata pada tahun 1983 dan Kitab Omong Kosong karya Seno Gumira Aji Dharma tahun 2004. Yang ketiga, ada etis dan moral yang mengacu pada pengalaman manusia dalam bersikap dan bertindak, melaksanakan yang benar dan yang salah, serta bagaimana seharusnya kewajiban dan tanggung jawab manusia dilakukan. Misalnya pada Ramayana, Mahabharata, Ulang Reh, Wedatama, dan lain sebagainya. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Restu Amalia Istiqomah atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan disampaikan kesimpulan terhadap materi tersebut. Kesimpulannya yaitu hakikat pembelajaran sastra ialah memperkenalkan kepada siswa nilai-nilai yang dikandung karya sastra dan mengajak siswa ikut menghayati pengalaman-pengalaman yang disajikan. Secara khusus, pembelajaran sastra bertujuan mengembangkan kepekaan siswa terhadap nilai-nilai indrawi, nilai akali, nilai efektif, nilai keagamaan, dan nilai sosial secara sendiri-sendiri atau golongan dari keseluruhan. Pembelajaran apresiasi siswa harus diwujudkan melalui serangkaian aktivitas yang secara langsung melibatkan siswa untuk mengakrabi karya sastra. Model pembelajaran yang baik seperti model Modi, model Taba, model Strata, model Gordon, dan model Regius. Terdapat beberapa media dan metode yang dapat diaplikasikan guru dalam pembelajaran menulis karya sastra, yaitu pembelajaran dengan media lagu, media visual, media alami, metode mediasi, metode 6M, metode sinektik, model-model kolaboratif, dan model bengkel sastra. Dengan memperhatikan genre sastra yang memuat nilai-nilai karakter, maka pembelajaran sastra berbasis karakter dapat dilaksanakan dengan efektif. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat kami paparkan materi tentang pembelajaran bahasa berbasis karakter. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.